Ini dia bukan triplek ya. Kobaran api memumbung tinggi melalap lapak barang bekas dan kos-kosan 12 pintu di Jalan Mawardi, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke bangunan kos-kosan yang berada di belakang lapak barang bekas. Tempat rongsok, barang-barang rongsok, lapak rongsok ya. Ya. Lapak pengepul aja atau ada bangunan lain? Nggak ada. Jauh sama ini nih apa? Warung-warung tuh. Ini warung-warung kecil, belakangnya baru lapak semua. Kalau sampingnya itu apa, Mas? Kos-kosan. Ada yang kebakar juga nggak kos-kosan? Habis lah. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat dibantu petugas PPSU dan warga berjibaku memadamkan api. Proses pemadaman sempat diwarnai dengan ledakan dari tabung gas yang berada di dalam salah satu bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun 3 petugas pemadam kebakaran dan 2 petugas PPSU mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Petugas lagi memadamkan karena memuainya N2, tabung N2, jadi terjadi ledakan. Kondisinya sekarang seperti apa, Pak, petugas pemadam sendiri? Apakah luka bakar atau seperti apa, Pak? Kalau luka bakar enggak, hanya mungkin karena shock ya, shock karena ledakan. Sumber air yang cukup jauh serta arus lalu lintas yang cukup padat membuat proses pemadaman sempat menemui kesulitan. Namun api akhirnya dapat dipadamkan 2 jam kemudian dengan mengerahkan 17 unit pemadam kebakaran. Diduga penyebab kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik. Sementara kasus kebakaran ini selanjutnya ditangani Polsek Grogol, Petamburan. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV. Seorang maling di Majalengka, Jawa Barat terpergok mencuri kambing dan nyaris tewas dihakimi massa. Sementara di Labuan Batu, Sumatera Utara, 2 pria diamuk warga karena diduga menyekap dan memperkosa seorang siswi SMK. Sahabat, inilah catatan Subtan Investigasi bersama saya, Ezra Hadianto. Beginilah situasi saat warga lingkungan Perisai, Kelurahan Bakaran Batu, Labuan Batu, Sumatera Utara menangkap 2 pria terduga pelaku pemerkosaan seorang siswi SMK di sebuah rumah kontrakan. Keduanya pun langsung diamankan ke Mapolres Labuan Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus berawal dari laporan warga terkait dugaan peristiwa pemerkosaan yang dilakukan sejumlah pria terhadap seorang siswi SMK di salah satu rumah kontrakan. Kalau permasalahan sementara yang saya dengar itu dibilang ada pemerkosaan, tapi kan tidak begitu pasti pemerkosaan seperti apa. Berita yang beredar sampai ke media itu katanya 10 orang pelaku. Tetapi pada saat saya datang ke sini ditanya yang ada itu di dalam rumah hanya 2 orang, seperti itu. Kasus ini masih dalam penyidikan Polres Labuan Batu. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. 1 tahun buron, seorang penjamret emas akhirnya ditangkap anggota Satreskrim Polresta Padang di daerah Alanglaweh, Kota Padang, Sumatera Barat. Polisi masih mencari rekan pelaku yang bekerja sama dalam penjamretan dan kini telah diketahui identitasnya. Ricky, pria 41 tahun yang berprofesi sebagai supir ini, ditangkap petugas Satreskrim Polresta Padang di kediamannya di daerah Alanglaweh, Padang, Sumatera Barat. Ricky telah selama 1 tahun menjadi buronan polisi. Dari penangkapan ini, polisi menyita 1 buah helm, 1 unit telepon genggam, dan uang tunai hasil penjualan emas curian senilai 60 juta rupiah. Aksi pelaku terekam kamera CCTV yang terpasang di wilayah Tarandam saat menjamret gelang emas milik seorang ibu yang sedang membonceng anaknya. Namun kualitas CCTV yang kurang jelas membuat polisi kesulitan mengidentifikasi pelaku. Betul, kita telah amankan 1 orang penjamret, yang mana tersangka melakukan sebanyak 2 orang. Yang mana tersangka membutuhkan korban, yang mana korban emas.
Mengambil emas berarti itu ya? Betul. Ya, pelaku diketahui beraksi bersama seorang rekannya yang kini masih dalam pengejaran polisi. Keduanya bahkan mengakui telah beraksi sebanyak lebih dari 8 kali menjamret barang berharga di jalanan. Dari Padang, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah untuk CSI, RTV. Seorang pencuri nyaris tewas dihakimi massa setelah tertangkap tangan mencuri 2 kambing milik warga Desa Helet, Majalengka, Jawa Barat. Nyawa pelaku terselamatkan setelah polisi tiba di lokasi. Entis Sutisna terpergok ketika tengah berusaha mencuri 2 ekor kambing milik warga Desa Cijurei, Panyingkiran, Majalengka, Jawa Barat. Awalnya warga curiga dengan pelaku yang tengah membawa 2 karung besar dengan menggunakan sepeda motor. Saat dilakukan pemeriksaan, ternyata di dalam karung tersebut berisi 2 ekor kambing yang diakui milik warga sekitar. Warga yang merasa geram langsung menghadiahi pelaku dengan bogeman mentah, kemudian menyeretnya keliling kampung dan akhirnya diserahkan ke petugas kepolisian terdekat. Terungkap jika pelaku sudah sering mencuri kambing. Kebetulan setelah diinterogasi, diperiksa, dia mengaku sudah 3 kali di tempat yang sama, di Blok Cikenong, Desa Helet. Yang berarti dengan kejadian sebelum-sebelumnya berarti sebenarnya ada 6 kambing. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Majalengka, Jawa Barat, Abdul Rohman untuk CSI RTV. Demi menghindari tabrakan dengan pesepeda, seorang pengendara motor yang berboncengan di Lebak, Banten terjun ke parit. Sementara di Semper, Jakarta Utara, truk pengangkut bahan kimia menabrak sejumlah kendaraan. Informasi-informasi tersebut kami rangkum dalam Kilas Balik Sepekan berikut ini. Beginilah detik-detik seorang pengendara motor yang berboncengan terjun ke parit di Kampung Ranca Caruluk, Desa Bojong Leles, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Warga sekitar pun membantu evakuasi kedua korban dari dalam parit. Menurut warga, motor korban melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Cileles menuju tempat kerjanya di kawasan Mandala. Sesampainya di lokasi kejadian, diduga pengendara motor berusaha menghindari pesepeda agar tidak menabrak, namun justru tercebur ke parit. Akibat kecelakaan itu, kedua korban mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya, sementara sepeda motor yang mereka tumpangi mengalami kerusakan. Dua kelompok massa saling serang dengan menggunakan batu dan senjata tajam di Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibat kejadian ini, 2 orang mengalami luka-luka dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Bentrokan ini diduga dipicu karena rebutan lahan. Bentrokan berhasil diredam setelah polisi datang ke lokasi kejadian. Dua pria ini tak dapat berkutik saat diringkus anggota Satreskrim Polresta Padang, Sumatera Barat di suatu tempat pengepul barang bekas di wilayah Rawang, Kecamatan Padang Selatan. Saat diringkus, keduanya baru akan menjual 12 batang besi rel kereta api yang dicuri dari jalur lintasan wilayah Sawahan. Tak banyak melawan, kedua pelaku pasrah saat digelandang ke Mapolresta Padang. Kepada polisi, 2 pria yang bekerja sebagai buruh harian lepas ini mengaku terpaksa mencuri besi rel tersebut karena terdesak kebutuhan ekonomi. Selain mengamankan 2 pelaku, 12 batang besi rel kereta api hasil curian yang belum sempat dijual turut disita polisi.
Sebuah truk pengangkut bahan kimia menabrak 6 kendaraan di Jalan Pelumpang, Semper, Jakarta Utara. Korban tewas akibat kecelakaan tersebut yang sebelumnya berjumlah 3 orang, kini menjadi 5 orang. Tambahan 2 korban tewas adalah 2 korban yang sebelumnya dinyatakan kritis di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Penyebab kecelakaan diduga pengemudi truk mengalami serangan jantung hingga membuat truk tangki kimia tersebut kehilangan kendali dan menabrak sejumlah mobil dan motor yang berada di lokasi. Truk terhenti usai menghantam salah satu tempat pencucian motor milik warga. Aparat kepolisian dari unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Utara terus berupaya menyelidiki penyebab kecelakaan dengan memeriksa sejumlah saksi dan mencari rekaman CCTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Putu agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini ada pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama videonya. Waduh, sahabat kita lihat ya, ini ada pengendara motor nih yang masuk ke jalur tol. Dan di bagian kanan lagi ya kan, di sisi kanan loh dia berkendaranya. Ini mbak-mbak ini gimana ya, udah gitu nih mbak-mbak nggak pakai helm. Dan ini bisa kita lihat ya, dia ini sepertinya agak panik ya tuh. Dia mau ngerem mendadak ya kan, dia panik. Dan dia langsung ngacir mengambil sisi sebelah kiri. Ya sahabat, apa yang dilakukan oleh mbak-mbak dalam video ini sangat berbahaya ya. Masuk ke jalan tol dan juga bisa kita lihat bahwa mbak-mbak ini tidak menggunakan helm. Entah apakah dia sengaja melakukan hal tersebut atau memang tidak tahu bahwa itu merupakan jalur tol. Tapi kalau dia nggak pakai helm sih sepertinya dia memang sengaja ya untuk nggak pakai helm. Ya sahabat, perlu diketahui bahwa jalan tol dirancang untuk kendaraan roda 4 atau lebih yang bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Nah, kalau motor masuk ke tol akan berbahaya karena akan mengganggu keseimbangannya. Selain itu sahabat, pentingnya kamu harus berkonsentrasi nih saat berkendara agar kamu bisa memperhatikan rambu-rambu yang tertera. Karena biasanya sebelum memasuki gerbang tol akan ada rambu-rambu yang menunjukkan bahwa motor tidak boleh masuk ke dalam jalur tol. Jika pengendara dengan sengaja mengabaikan rambu-rambu tersebut, ada sanksi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 287 ayat 1, di mana setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan, perintah atau larangan yang dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas atau marka jalan, maka dapat dipidana dengan kurungan 2 bulan atau denda Rp500.000. Selain itu sahabat, pengemudi ini kan juga tidak menggunakan helm nih, yang juga bisa dikenakan sanksi sesuai pasal 291, di mana pengendara motor yang tidak menggunakan helm berstandar nasional Indonesia dapat dikenakan denda Rp250.000 atau pidana kurungan selama 1 bulan. Jadi sahabat, mari tingkatkan lagi kesadaran akan pentingnya berlalu lintas dalam kehidupan sehari-hari agar kita tidak seperti mbak ini dan juga kita akan mengantisipasi agar tidak menjadi korban sia-sia di jalan raya. Warga perumahan Puri Metropolitan, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan pasangan suami istri dalam kondisi tewas dalam rumahnya. Istri korban ditemukan dengan puluhan luka tusuk di tubuhnya. Petugas Polsek Cipondoh dan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota langsung melakukan olah tempat kejadian perkara penemuan jasad pasangan suami istri di kawasan perumahan Puri Metropolitan Cipondoh, Tangerang, Banten. Jasad pria berinisial PK berusia 70 tahun ditemukan di ruang tamu, sementara istrinya RB 65 tahun ditemukan di dalam kamar. Diduga kerap cekcok, warga sekitar tak lagi melihat pasangan tersebut sejak Senin. Warga yang curiga usai mencium bau tak sedap dari dalam rumah langsung melapor ke RT dan Polsek Cipondoh. Diduga istri tewas akibat puluhan luka tusuk, sementara suami diduga tewas bunuh diri. Pada saat di TKP kita temukan dua pasutri ini mengalami luka tusuk. Yang istri ditemukan di kamar, kemudian sang suami ditemukan di ruang tamu. Untuk kondisi rumah sendiri
dalam keadaan terkunci dari dalam. Kemudian barang sampai dengan saat ini belum ada yang kita temukan hilang dan juga posisinya tidak berantakan. Jasad pasangan suami istri kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Tangerang untuk diotopsi. Dari Tangerang, Banten, Andrianto untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan caratan Subto Investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Hadianto. Sampai jumpa.